lakukan. Karena kami percaya nanti tiba harinya di mana setiap lutut akan bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu, kami percaya janji-Mu. Itu sebabnya Bapa malam ini kami bersorak, kami memuji, kami memuliakan nama-Mu. Kami meninggikan, kami mengagungkan Engkau. Karena kami alami kuasa-Mu. Karena kami mengerti betapa dahsyatnya karya Allah dalam hidup kami. Bahkan apa yang tidak kami pikirkan. Lebih daripada itu semuanya Allah menyediakan bagi kami orang-orang yang takut akan Engkau. Karena itu Bapa malam ini kami bersuka cita. Karena Allah kami hebat dan luar biasa. Allah kami tidak pernah gagal. Allah kami tidak pernah permalukan orang yang berharap kepada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindukan firman-Mu Tuhan. Bukan nasihat manusia, bukan kata-kata penghiburan dari manusia. Karena kami tahu itu semua sifatnya sementara dan tidak pernah mampu merubah hidup kami. Yang kami butuhkan pada malam hari ini, biarlah isi hati Tuhan tercurah buat kami, sehingga kami mengerti kebenaran, dan biar kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kami. Berbicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Oh, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat. Sehingga malam hari ini bukan sekedar ibadah pembinaan iman rutin yang kami jalani, tetapi malam hari ini kembali kami berjumpa dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara malam hari ini untuk kembali bagikan berkat dari firman Tuhan. Haleluya. Sudah siap diberkati malam ini saudara, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada di bawah lampu seperti ini hangat loh saudara-saudara. Iya. Tapi yang pasti sekarang sudah bisa lihat saya dengan jelas. Minggu lalu kalau saudara lihat di warta saudara, minggu lalu kita sudah bahas tentang prinsip-prinsip dasar rumah tangga yang dikehendaki Allah, rumah tangga yang diberkati oleh Allah. Dan saudara bisa lihat kembali di ringkasan khotbah minggu lalu. Nah, masuk minggu ini seperti yang sudah saya janjikan buat saudara, kita akan bicara tentang rahasia memiliki rumah tangga yang diberkati. Saya percaya siapapun saudara pasti punya cita-cita mempunyai rumah tangga yang diberkati. Amin saudara. Enggak semua orang ingin jadi orang kaya. Enggak semua orang ingin jadi pejabat. Karena ada orang yang bilang sama saya, ya Pak Pendeta saya nggak usah kaya lah, asal cukup lah. Kaya juga kadang-kala sakit kepala Pak Pendeta, katanya gitu. Enggak semua orang ingin jadi pejabat. Karena kata orang bilang, oh nanti kalau jadi pejabat banyak orang yang iri begitu. Karena biasanya kalau udah pangkatnya naik, saudara-saudara, orang biasanya iri, mau gulingkan, mau buat yang macam-macam itu. Sebabnya orang yang pangkatnya tinggi bisa disantet. Nggak pernah sudah ketemu pengemis disantet, saudara-saudara. Buat apa nyantet pengemis? Tetapi orang yang jabatannya tinggi seringkali dipermalukan. Nggak semua orang yang jadi orang kaya. Mungkin sebagian saudara bilang, oh semua orang yang jadi orang kaya. Nggak semuanya. Dan bahkan ada banyak orang yang sudah jadi kaya lalu nyesel. Lalu dia pikir, buat apa semua kekayaan saya? Karena kenapa? Mungkin anaknya terlibat dengan ekstasi, anaknya terlibat dengan obat-obatan, dan akhirnya mati dalam usia 19 tahun. Dan karena dia nggak punya waktu perhatikan anak-anaknya karena uang, akhirnya dia menyesal dan dia bilang, kalau saya tahu begini percuma semua kekayaan. Tapi saya mau beritahu, bagi saudara sekalian, setiap kita pasti ingin rumah tangga kita diberkati. Amin saudara. Semua ingin rumah tangganya diberkati. Semua ingin rumah tangganya diberkati. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan saya percaya kalau rumah tangga sudah bahagia, rumah tangga sudah diberkati, sudah nggak akan pernah nyesel. Walaupun orang lain punya istri 3, sudah punya satu-satunya nggak bakal habis, saudara-saudara.
Saudara, kalau rumah tangga saudara bahagia, saudara nggak akan nyesel. Apapun yang orang buat, saudara bilang, biarinlah rumahku sederhana, biarkanlah rumahku masih kontrak. Tetapi kebahagiaan yang kudapat lebih daripada segala-galanya. Haleluya. Nah, wah ini nggak bisa, ini panas saudara-saudara. Makanya saya senang di bawah lampu begitu. Setiap habis hari Selasa saya timbang, timbangan saya kurang 2 kilo. Di steam di sini saudara-saudara. Sekarang saudara lihat saya udah lebih kurus sedikit daripada beberapa minggu yang lalu. 2 minggu ini udah turun, setiap habis Selasa 2 kilo. Nah, saya pelajar dalam Alkitab, saya jumpai bahwa rahasia memiliki rumah tangga yang diberkati itu bukan tergantung lagi dari Allah. Karena Allah sudah janjikan buat kita. Tetapi tergantung bagaimana kita mengerti kehendak Allah dan melakukannya. Dan saya mau beritahu rahasia untuk memiliki rumah tangga yang diberkati tidak sulit. Karena kalau saya pelajari baik-baik, hanya ada 2 rahasia utama. Kalau saya bilang sama saudara, rahasia agar rumah tangga diberkati ada 79 perkara. Maka semua saudara bilang, banyak ya. Susah tuh apalnya. Dan saudaraku, dengar baik, saya buka Alkitab, saya pelajari Alkitab, saya buka Alkitab, saya pelajari dalam Alkitab. Ternyata rahasia memiliki rumah tangga yang diberkati hanya ada 2. Yang pertama, yaitu mempersiapkannya. Yang pertama mempersiapkannya. Dan yang kedua, memasukinya dengan pengertian. Memasukinya dengan pengertian. Saya berharap malam hari ini saya bisa selesaikan seluruh paket ini. Karena ini 2 bagian yang karena hanya 2, maka saya percaya ini sesuatu yang sangat penting. Nah, kita mulai masuk pada bagian yang pertama dulu, mempersiapkannya, mempersiapkan rumah tangga yang diberkati. Saudara boleh lihat Kejadian pasal yang ke-24, itu salah itu, Kejadian 24, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Ini bagian pertama yang kita lihat, Kejadian pasal 24, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Rahasia memiliki rumah tangga yang diberkati, saya ulangi sekali lagi, tidak sesukar yang saudara bayangkan. Ada banyak orang pikir, oh saya sulit sekali. Ada banyak orang yang berpikir bahwa rumah tangga yang bahagia itu hanya sesuatu yang diangan-angan. Ada banyak orang yang berpikir, rumah tangga saya bahagia kalau saya bisa punya rumah mewah, saya punya mobil yang hebat, pangkat dan kedudukan saya bisa baik. Kalau mungkin kedua, kalau mungkin saya punya gaji yang lebih besar, mungkin rumah tangga saya bisa lebih diberkati. Tetapi saya pelajari dalam Alkitab, saya balik lagi, saya gali lagi. Dan saya temukan, ternyata setiap orang bisa rumah tangganya bahagia. Dan saya gali lagi dalam firman Tuhan, ternyata bukan hanya bisa rumah tangganya bahagia, tetapi janji Tuhan agar rumah tangganya bahagia. Nah, saya pelajari, saya cuma jumpai ada 2. Ada 2 rahasianya. Yang pertama mempersiapkannya. Sekarang saudara lihat dalam Kejadian pasal 24. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas,
Jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang mempunyai langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku. Dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian. Kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu. Sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang kita pelajari dalam Alkitab, kita jumpai Abraham mempersiapkan rumah tangga bagi Ishak. Dengan lain kata, sekarang Ishak menyadari bahwa mempersiapkan rumah tangga itu bukan sesuatu yang asal bagaimana dia dapat mendapatkan seorang calon istri, lalu dia mempersiapkan rumah tangga hanya dengan persiapan sekedarnya. Tetapi kalau saudara pelajari dalam Alkitab, ternyata bagaimana Ishak mempersiapkan untuk rumah tangga, itu sesuatu yang dipersiapkan dengan sangat baik. Dilibatkannya lah Allah. Bahkan kalau saudara perhatikan baik-baik, bahkan Abraham berulang kali berkata, baiklah engkau bersumpah, sehingga apapun yang kau kerjakan, apapun wanita yang kau ambil itu adalah apa yang Allah pilihkan bagi Ishak anakku. Dengan lain kata, kita mengerti bahwa mempersiapkan rumah tangga itu sesuatu yang penting. Tetapi persoalannya, ada banyak orang yang gagal mempersiapkan rumah tangga. Selalu saya bilang, pacaran. Nah, ini masuk pacaran sekarang. Pacaran itu adalah fondasi sebuah rumah tangga. Saya ulangi sekali lagi, pacaran itu adalah sebuah fondasi rumah tangga. Ada banyak rumah tangga yang sudah hancur baru didoain. Ada banyak rumah tangga yang dasarnya sangat berantakan. Lalu mau didoain, mau terima mujizat, saudara-saudara. Mesti mulai dari dasarnya, mesti dibongkar semuanya. Kalau saudara mengerti tentang bangunan, maka bangunan itu sangat tergantung dengan bagaimana dasarnya, bagaimana fondasinya. Betul saudara? Karena kalau fondasinya kokoh, maka apa yang terjadi? Bangunan di atasnya akan sangat kokoh. Rumah tangga dimulai dari seseorang yang mempersiapkannya di dalam masa pacaran. Itu sebabnya adik-adik muda yang ada di sini, saya mau beritahu buat saudara, pacaran bukan hanya aku suka, kamu suka, kita bicara cinta. Pacaran bukan hanya pergi ke restoran, beli segelas air jeruk, lalu pakai 2 sedotan, satu dari kiri, satu dari kanan. Dan bilang, kita saling menyayangi. Engkau mengasihi aku dan aku mengasihi engkau. Jika saudara tanya kepada saya apakah definisi pacaran, maka saya mau jelaskan buat saudara, pacaran adalah masa persiapan. Masa persiapan menuju perkawinan. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta saya sudah menikah 12 tahun. Untuk apa lagi saya dengar tentang pacaran, udah telat. Tidak ada jalan lain, saya mau beritahu tidak ada jalan lain. Tidak pernah kita bisa rombak gedung itu tanpa memperbaiki fondasinya. Saudara mengerti mau saya? Saudara boleh menjadi ahli bagaimanapun kalau fondasinya sudah salah. Bangunan itu tidak bisa tertolong lagi. Dan saya mau beritahu dengan jujur, pendeta boleh doa lagi buat saudara, boleh doa lagi buat saudara, boleh doa lagi buat saudara. Tapi tanpa memperbaiki fondasinya dengan baik, maka rumah tangga saudara tetap ada dalam kehancuran. Dan saudara bilang, kenapa bisa begitu? Nanti saudara akan mengerti satu-satu, saya akan jelaskan buat saudara. Sekali lagi saya ulangi, pacaran dalam masa persiapan menuju perkawinan. Saya tidak bilang kalau begitu saudara tatap istri saudara dan bilang, mah kita pisah rumah aja, kita pacaran lagi. Bukan begitu. Tetapi sementara saudara menikah, saudara bisa memulai untuk memiliki hati seperti orang pacaran. Amin saudara. Ada banyak orang kasihnya udah menjadi tawar. Dulu waktu masih pacaran gitu,
Kalau ketemu segala macam panggilannya. Orang pacaran jarang panggil nama, segala macam dipanggil. Honey. Istrinya yang wanita nggak tahu dipanggil honey. Lalu dia bilang bukan, Tuti. Ada yang panggil kekasihnya Pretty. Pretty. Tapi sekali waktu dia lupa, dia mau cepet-cepet. Pret. Nah itu sebabnya kembali kita mau lihat ada banyak orang yang menaruh fondasi yang salah. Menaruh fondasi yang keliru. Menaruh fondasi yang tidak beraturan. Nah setelah rusak, lalu kita mau perbaiki seadanya, tapi fondasinya sudah keliru. Nah sekarang kita lihat, apa prinsip-prinsip pacaran dari ayat-ayat yang kita baca? Apa prinsip-prinsip mempersiapkan rumah tangga? Sekali lagi saudara-saudara yang ada di sini, saudara pacaran bukan karena ada seseorang yang saudara sukai. Tetapi seorang yang berpacaran adalah seorang yang siap untuk menuju kepada perkawinan. Ada banyak orang yang bilang, ya habis gimana sih? Ada banyak alasan pacaran yang salah. Ada banyak orang yang bilang, ya habis saya udah 17 tahun Pak Pendeta, yang lain udah punya pacar, saya kan gak enak kalau malu sendiri gak punya pacar. Ada banyak orang yang pacaran hanya karena merasa udah gede, saudara-saudara. Ada banyak orang yang pacaran karena dia bilang begini, ya habis kebetulan ketemu, nanti kalau nggak ketemu lagi bagaimana? Pendeta ini kan mumpung ada, nanti kalau saya udah lepas SMA nggak ngelihat dia lagi gimana dong? Lalu dibawa orang. Pacaran bukan cuma coba-coba. Generasi ini menjadi generasi yang sangat hancur. Kenapa? Karena banyak orang gagal di pacaran. Dan karena gagal di pacarannya, lalu apa yang terjadi? Akhirnya menghancurkan hidupnya sendiri. Dan akhirnya apa yang terjadi? Menghancurkan generasi selanjutnya. Nah sekarang kita mau pelajari dari ayat bacaan ini. Apa dasar berpacaran? Apa dasar seorang memasuki rumah tangga? Yang pertama, Alkitab berkata Abraham telah menjadi tua dan diberkati dalam segala hal. Dan pada saat itu Allah berkat yang dimiliki oleh Abraham, Allah berkat yang juga dimiliki oleh Ishak. Berarti yang pertama seorang yang mempersiapkan menuju pada pernikahan. Bagaimana kita memiliki pernikahan yang solid, bagaimana kita kokoh. Yang pertama adalah kedewasaan. Jangan tetap anak saudara lalu bilang, dia udah berkumis, dia udah dewasa dia. Saya suka dengar ada orang tua marah sama anak, lu udah berkumis masih males aja, heran. Kumis bukan lambang kedewasaan. Sudah boleh punya kumis melintang seperti abang Jampang. Tapi itu bukan berarti kedewasaan. Karena kedewasaan tidak ditentukan dengan panjangnya kumis. Tapi kedewasaan ditentukan dengan sikap yang dewasa. Saya catat di sini beberapa hal. Seorang yang dewasa yang pertama adalah seorang yang dapat membedakan. Seorang yang dapat membedakan. Apa yang dia dapat bedakan? Yang pertama dia dapat bedakan apa yang baik dan yang jahat. Ada banyak orang di waktu masa pacaran dia nggak tahu apa yang baik, apa yang jahat, saudara-saudara. Bagi dia pokoknya yang penting adalah enak buat dia. Dia nggak perlu tahu itu baik atau jahat, yang penting buat dia menguntungkan. Yang penting enak buat dia. Sehingga tidak sedikit akhirnya yang melanggar kehendak Allah. Tidak sedikit akhirnya yang melanggar norma-norma kekristenan. Tetapi karena dia pikir menguntungkan, karena dia pikir enak, apa yang terjadi? Dia ada dalam kejatuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seorang yang dewasa adalah seorang yang dapat membedakan. Dia dapat membedakan baik dan jahat. Sehingga dia bisa pisahkan. Lalu dia bisa pisahkan juga yang menyenangkan. Nah ini penting. Yang menyenangkan dan perlu. Ada banyak hal yang menyenangkan buat kita, tapi sebetulnya nggak perlu buat kita. Saudara mengerti buat saya? Maksud saya? Itu sebabnya Paulus bilang segala sesuatu diperbolehkan. Tapi tidak segala sesuatu membangun.
Seorang yang tidak bisa membedakan mana yang menyenangkan dan mana yang perlu, kacau saudara-saudara. Kacau sekali. Kenapa? Dia nggak bisa membagi waktunya dengan baik. Lalu orang mulai bilang, ya namanya juga orang lagi pacaran pendeta. No. Pacaran bukan harusnya menghancurkan saudara. Tapi pacaran harusnya memacu saudara untuk lebih dekat dengan Tuhan dan melihat kuasanya dengan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan seorang yang dewasa, dia dapat membedakan yang baik dan yang jahat, yang menyenangkan dan perlu. Dan antara yang important dan urgent, antara yang penting dengan mendesak. Itu sebabnya ada banyak orang tidak tahu bagaimana menghargai rumah tangga. Karena apa? Segala sesuatu menurut dia ini urgent, ini urgent, ini urgent, ini urgent. Yang urgent itu belum tentu important. Ada banyak orang yang pikir, oh anak saya kan tiap hari saya ketemu di rumah. Ini ada yang urgent, ada yang urgent. Sehingga janji dia untuk bersama dengan anak-anaknya, dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia pikir ada yang urgent. Tanpa saudara tahu, anak-anak saudara lebih penting kadangkala. Kenapa? Karena Tuhan yang tempatkan dia di sisi saudara untuk saudara menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk memberkati anak-anak saudara. Amin saudara. Ada banyak orang yang akhirnya tinggalkan tanggung jawabnya kepada istri. Kenapa? Karena dia nggak bisa bedakan yang saya bilang tadi. Antara yang important, antara yang penting dengan yang urgent. Kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, saudara jumpai Maria dan Marta. Yesus datang. Yang ada di dalam pikiran Marta sekarang, oh Yesus datang. Saya harus siapkan makanan, saya harus siapkan ini. Dia sibuk sekali dengan semuanya. Karena menurut dia ini urgent. Tetapi Maria bilang, ada yang lebih penting. Betul mempersiapkan segala sesuatunya urgent. Mendesak sekali. Tapi ada yang lebih penting. Yang lebih penting adalah duduk di bawah kaki Yesus. Dan mendengarkan apa yang dia katakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ada banyak orang yang sebetulnya sudah menikah. Tetapi sorry to say. Sangat berat untuk mengatakannya. Tapi saya akan beritahu buat saudara. Masih memiliki kekanak-kanakan. Masih memiliki sifat kekanak-kanakan. Kenapa? Karena nggak bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Bagi dia yang penting menguntungkan. Sehingga dia nggak mau tahu itu baik atau jahat. Kalau dia menguntungkan, dia lakukan. Kalau tidak menguntungkan, walaupun itu baik, dia pikir apa gunanya. Dia pikir buat apa gunanya saya ngalah sama istri saya. Apa gunanya saya tunduk sama suami saya. Nanti dia semakin ngelunjak sama saya. Ya. Ini bukan persoalan menguntungkan atau tidak menguntungkan. Ini persoalannya baik atau tidak baik. Kehendak Tuhan atau bukan kehendak Tuhan. Kalau kita tahu kehendak Tuhan, kita tahu akhirnya pasti akan membawa berkat buat hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi saudara yang ada di sini, kalau masih suka gendong-gendong boneka Tweety, jangan coba untuk pacaran. Jadi ingat, yang pertama kuncinya adalah kedewasaan. Ada banyak rumah tangga yang penuh air mata. Jawabannya kenapa? Karena tidak dewasa. Dan sudah saya jelaskan, yang pertama, kedewasaan itu adalah dapat membedakan. Yang kedua, kedewasaan itu adalah menjadi subjek dan bukan objek. Mengasihi dan bukan hanya berharap dikasihi. Mengalah bukan hanya mau menang sendiri. Memperhatikan dan bukan hanya diperhatikan. Selama kita masih menjadi subjek. Sudah tahu ada bahaya yang besar bagi adik-adik muda yang di sini yang sedang mempersiapkan diri untuk pacaran atau sedang berpacaran. Ingat, selama sudah menjadi subjek, yang paling berbahaya buat hidup saudara adalah ketika saudara merasa berhutang. Karena saudara mulai merasa, iya ya saya selalu kasar itu sama kekasih saya. Kekasih saya mau ngalah aja. Saya suka kasar. Satu kali, saudara dibawa ke pinggir laut,
Jangan khawatir dulu saudara-saudara. Bukan dicemplungin, bukan. Saudara dibawa ke pinggir laut. Debur, ombak. Lalu riak-riak kecil bergelora. Ombak saling berkejar-kejaran. Di atas pasir putih. Saudara mulai bercerita tentang rancangan hari depan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saudara mulai merasa iya ya. Kekasihku ini baik sekali. Dan akhirnya kekasih saudara mulai bilang, kalau betul kamu mencintai aku, kan gak apa-apa kita melakukan hubungan suami istri. Toh nanti akan melakukan hubungan suami istri. Karena sang wanita merasa, saya bersalah. Saya selama ini terlalu kasar. Saya selama ini menjadi subjek dan bukan objek. Saya hanya menjadi orang yang ingin diperhatikan, ingin ini. Maka setan akan mulai berbisik kepada pikirannya dan berkata, sekali-kali masa kamu gak bisa bahagiakan dia. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang jatuh. Hanya intinya sederhana. Karena tidak dewasa. Karena tidak bisa menjadi orang yang stabil. Untuk menjadi orang yang memperhatikan. Kenapa? Kalau saudara memperhatikan, kalau saudara mengasihi, dan saudara betul hidup di dalam kehendak Tuhan. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rumah tangga saudara pasti akan menjadi rumah tangga yang bahagia. Itu sebabnya sekali lagi saya mau beritahu, pacaran adalah sesuatu yang fondasi untuk pernikahan. Yang ketiga, seorang yang dewasa adalah seorang yang melepaskan ketergantungan. Seorang yang dewasa adalah seorang yang melepaskan ketergantungan. Itu sebabnya prinsip pernikahan dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya. Kenapa? Karena seorang yang dewasa adalah seorang yang melepas ketergantungan. Ada banyak orang yang mau siap untuk menikah tapi hidupnya masih sangat tergantung. Dia masih sangat tergantung dengan kebiasaan-kebiasaannya. Dia masih sangat tergantung dengan setiap orang di sekitarnya. Dan itu membawa rumah tangganya juga menjadi rumah tangga yang sangat goyah. Jadi ingat yang pertama, mempersiapkan rumah tangga adalah kedewasaan. Sebelum sudah cukup dewasa. Dewasa dalam apa? Dalam pemikiran, dalam roh. Seperti yang sudah saya bilang tadi. Mulai dapat membedakan. Mulai berani menjadi subjek. Mulai melepaskan ketergantungan. Maka saudaraku, pernikahan saudara juga menjadi pernikahan yang sangat rapuh sekali. Yang kedua, bagaimana mempersiapkan rumah tangga? Bagaimana mempersiapkan rumah tangga? Yang pertama kedewasaan. Yang kedua seiman. Ini mutlak penting sekali. Seiman. Saudara mau didoakan. Rumah tangga saudara nggak akan pernah bahagia. Kecuali saudara mulai berani tekad untuk mendoakan supaya pasangan hidup saudara, apakah dia suami saudara, apakah istri saudara, bertobat. Atau mengenal Yesus. Sebab sebelum mengenal Yesus rumah tangga itu pasti. Jangan pikirkan rumah tangga bahagia dulu. Pikirkan bagaimana suamimu percaya Yesus dulu. Doakan dulu bagaimana istrimu kembali kepada Tuhan. Sebab sebelum itu terjadi, goncangan tetap akan terjadi. Lihat, yang kedua seiman. Ayat yang ketiga bilang begini. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang punya langit dan yang punya bumi. Bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Nah, lihat saudara, bahkan Abraham suruh bujangnya ini bersumpah. Bersumpah. Supaya apa? Supaya dia tidak mengambil istri dari perempuan Kanaan. Berarti sekali lagi saya mau ulangi. Hal yang kedua yang sangat penting dalam persiapan rumah tangga adalah seiman. Kalau saudara bertanya sama saya, kenapa seiman menjadi bagian yang sangat penting? Saya akan jawab beberapa hal buat saudara. Yang pertama, karena iman merupakan dasar keputusan yang tertinggi. Keputusan apapun dalam hidup saudara sangat ditentukan oleh iman saudara. Saudara mengerti maksud saya? Keputusan apapun yang saudara buat, dan ingat rumah tangga adalah terminal keputusan.
Tidak ada rumah tangga yang tanpa keputusan. Saudara baru menikah, saudara mulai ambil keputusan. Mau tinggal di Taman Mertua Indah Estate, atau mau punya rumah sendiri, atau mau cicil, atau mau kontrak, atau mau kos, atau apa? Ada keputusan yang harus saudara ambil. Nanti sudah punya rumah atau udah punya tempat tinggal, mulai lagi. Kita mau punya anak berapa? Ya. Yang istrinya bilang, 9 aja Pak. Biar rame. Suaminya bilang, hah? 9? 2 aja. Ya udah 7 deh. 2,5 kan nggak bisa. 3 deh 3. 6 deh 6. 4 deh 4. Ya udah 5 deh 5. Enggak udah dari sononya 4. Nah, ada keputusan yang harus diambil. Nanti setelah anaknya lahir juga. Mau sekolahkan di Jerman Barat. Udah besar kan? Atau Australia Barat. Atau Selandia Baru. Atau Jawa Barat. Ya kan? Sekarang harus ada keputusan yang diambil. Ada keputusan yang diambil. Nah, saudara bisa bayangkan. Kalau mungkin waktu masih pacaran masih oke. Hari Minggu yang satu, yang lancip atasnya. Hari lain lagi yang bundar. Jangan bilang orang-orang ya. Tetapi setelah menikah, kenapa? Karena intinya sederhana, hari Minggu gak usah ketemu aja. Dia jalan menuju dia, saya jalan menuju saya. Hari yang itu juga begitu. Dia jalan menuju dia, kita jalan menuju kita. Tapi waktu kawin, terpaksa kita berpisah di pagar gereja. Mulai dikarang sebuah puisi. Di pagar ini, aku menantimu. Kau masuk ke dalam, menikmatinya. Tapi aku belum mengerti mengapa aku belum percaya. Oh, dunia ini. Dan iman merupakan dasar keputusan tertinggi. Rumah tangga yang paling confused, rumah tangga yang paling membingungkan, kalau dasar keputusannya tidak jelas. Kemarin sudah saya jelaskan buat saudara, bahwa rumah tangga adalah Allah yang mempersatukannya. Nah, saudara bisa bingung kalau anak sudah sakit. Dan saudara bilang, saya mau berdoa dulu. Suami saudara bilang, kita bawa ke dukun aja. Suami saudara bilang, Ma, biarkan saya berdoa dulu. Istri saudara bilang, tidak, Pi. Kalau sakit begini, mesti pakai jahe, mesti pakai bawang, mesti pakai seledri, apalah pokoknya lah. Jadi sop-sopan itu anak itu. Tuh kadang-kala orang tua sekarang juga kebangetan juga itu. Iman merupakan dasar keputusan tertinggi. Apapun yang saudara ambil. Suami karena cinta Tuhan dia pulang. Dia bilang, istrinya tanya, Pak, bagaimana? Katanya kamu ada obyekan 200 juta. Oh enggak mah, itu enggak bener itu. Pakai dukun-dukunan segala, pakai aduh enggak bener lah, saya mesti entertain, begini. Pokoknya kacau lah mah. Ya enggak apa-apa Pak, yang penting untung ya. Iya kan? Suami yang beriman pulang dan bilang, ya saya ditipu sama teman saya si Ari 12 juta. Tapi udahlah saya ampunin. Wih Pak nggak bisa diampunin begitu kebangetan. Nanti dia ngelunjak loh Pak. Kalau terus-terusan begitu habis kita. Lihat, saudaraku, saudara bisa bayangkan betapa kacaunya rumah tangga saudara.
Jika tidak seiman, saudara boleh menatap orang tua, saudara boleh menatap pendeta, saudara dan bilang, pendeta nggak tahu sih kalau orang pacaran tuh kalau udah dapatnya itu ya itu gitu. No. Saudara akan menyesal satu hari. Itu sebabnya kalau saudara mau bertahan dan bilang pokoknya itu urusan saya, maka saya hanya memberi salam buat saudara dan salam saya selamat menderita saudara-saudara. Karena Abraham sendiri tahu persis. Abraham tidak bilang siapa yang kamu bawalah. Nanti kalau dia belum percaya kita injilin. Ada banyak orang Kristen gitu, ya habis orangnya saya suka Pak Pendeta nanti saya injilin aja biar dia percaya. Kalau saudara bisa diinjilin. Kalau saudara yang kena injilannya saudara-saudara. Yang kedua, iman merupakan landasan dasar. Sebab orang yang tidak mementingkan iman dalam pemilihan teman hidup adalah orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena kalau seorang menjadikan iman Kristen sebagai dasar pilihan, maka itu bukti bahwa dia mencintai Tuhan. Dengan lain kata dia bilang, kalau saya mencintai Tuhan saya, siapapun yang membenci Tuhan saya, siapapun yang tidak mencintai Tuhan saya, dia tidak pernah akan bisa berdiri di samping saya sebagai orang yang membangun rumah tangga bersama-sama. Kenapa? Karena rumah tangga yang bahagia, dasarnya adalah iman. Jadi ingat, yang pertama kedewasaan. Yang kedua seiman, itu mutlak. Itu mutlak, seiman. Dan yang ketiga, kalau saudara pelajari dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15, itu menarik kalau saudara baca di rumah nanti. Tapi di situ ada syarat-syarat yang diajukan oleh bujang-bujang dari Abraham. Tapi saya menulisnya dengan bahasa yang sederhana, yaitu hal yang ketiga, prinsip akal sehat. Jadi saudara-saudara yang mau pacaran, atau yang sedang pacaran, atau yang berdoa supaya dapat pacar, tiga itu harus saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama kedewasaan, yang kedua seiman, dan yang ketiga ini, prinsip apa saudara? Akal sehat. Di mana-mana saya ada, kepada anak-anak muda selalu saya bilang begini, love is not blind. Cinta itu tidak buta. Anak-anak muda suka bilang, pendeta, love is blind. Ada pepatah, ini pepatah betul, yang bilang, apa itu namanya, tai kucing bisa rasa coklat. Tapi saya pikir nggak mungkin itu. Saya pikir nggak mungkin itu saudara-saudara. Nggak mungkin lah gitu. Karena love is not blind. Cinta bisa membedakan apakah dia naik baby Benz atau dia naik sepeda. Betul saudara? Saudara boleh bilang love is blind. Tapi yang satu kreot begitu. Yang satu owe, ya kan? Baby namanya ya kan? Love is not blind. Itu sebabnya selalu saya bilang, love is melek. Love is not blind. Ada banyak anak muda yang tertipu. Ada banyak rumah tangga yang dimasuki hanya karena cinta dalam tanda petik. Yang saya bilang blind tadi. Dan itu sebabnya ada banyak orang yang waktu menikah dia kaget. Kalau gua tahu punya laki kayak begitu mendingan jadi perawan tua. Kenapa? Karena blindnya tadi. Love is not blind. Love is melek, saudara-saudara. Itu sebabnya ada lagu Ambon bilang, pasang mata baik-baik kalau mencari teman, jangan sampai dapat kulit durian. Kebangetan juga masa cari teman sampai dapat kulit durian itu juga. Prinsip akal sehat. Berarti seorang yang menikah adalah seorang yang berpacar adalah seorang yang memakai akalnya dengan baik. Tetapi ada banyak prinsip-prinsip yang keliru. Yang pertama, karena dia cinta, janji-janji apapun yang tidak terbukti, dia pikir ya udah cinta. Ya kan ada banyak orang janji-janji tak terbukti,
Orang yang dari masa pacaran udah suka janji gak pernah buktikan. Lalu saudara bilang, ya Pak Pendeta kan namanya gitu. Memang lidah tak bertulang. Kalau bertulang gigi saudara rompal semua saudara-saudara. Orang sekarang kok bikin lagu yang aneh-aneh aja saya bilang. Ada dari masa pacarnya udah janji nggak pernah buktiin gitu saudara-saudara. Nah itu cirinya itu. Itu memang udah melekat itu saudara-saudara. Itu udah nggak bisa lepas lagi, itu udah memang karakternya gitu. Lalu yang kedua, beberapa hal-hal yang keliru. Konsep bahwa pernikahan dapat merubah. Ada banyak orang ya dia suka minum-minum ya sekarang lah. Tapi nanti kalau udah menikah mungkin dia berubah. Pernikahan bukan pertobatan saudara-saudara. Saudara mengerti maksud saya? Orang yang menikah percaya saya tidak pernah berubah, going worse ada saudara-saudara. Iya. Kalau dia dasarnya suka minum, suka pulang pagi gitu. Menikah bikin aman, pulangnya bukan pagi lagi, siang saudara-saudara. Tapi keesokan harinya gitu. Pernikahan tidak bisa merubah seseorang. Ada banyak orang yang selalu bilang begitu. Ya udahlah, nanti kalau udah menikah berubah. Lalu kemudian akhirnya pernikahan sudah penuh air mata. Kenapa? Karena akhirnya sudah bilang, kok nggak berubah-berubah ya? Kok nggak berubah-berubah ya? Nah saudara, waktu sudah masuki pernikahan seperti ini, apa yang harus sudah buat? Kembali ke dasarnya. Kembali ke dasarnya. Mungkin sudah memiliki sifat kekanak-kanakan. Mungkin sudah salah memahami bahwa masuk pernikahan harus seiman. Harus berlandaskan Kristus. Dan yang ketiga yang saya sedang bicarakan ini, tentang akal sehat. Kita nggak memakai pertimbangan akal sehat. Itu kalau sudah lihat, bagaimana bujang-bujang Abraham bilang, wanita yang mau memberi makan kepada unta-unta kami ini, itulah wanita yang Tuhan pilih. Kenapa? Karena dengan memberi makan itu berarti wanita ini adalah wanita yang mau bekerja keras. Itu berarti wanita ini adalah wanita yang lembut. Wanita ini adalah wanita yang mau menolong, berarti akal sehat dipergunakan. Jadi ingat, percaya janji-janji yang tidak terbukti, karena ingat, waktu masa pacaran, bukan berarti saudara sudah terikat. Kalau memang saudara mengerti bahwa jalannya keliru, maka saudara perlu mengambil keputusan. Konsep bahwa pernikahan dapat merubah. Dan yang ketiga, ini yang sering kali terjadi, sudah telanjur orang tahu. Ya habis gimana Pak Pendeta, keluarga semua udah tahu. Ya mau gak mau, kawin aja deh kita, menikah aja deh kita. Saudaraku, menikah bukan karena semua orang sudah tahu. Tapi menikah kita karena kita tahu, itu kehendak Tuhan buat hidup kita. Amin saudara. Jadi itu hal yang pertama, mempersiapkan rumah tangga. Nah sekarang saya masuk bagian hal yang kedua. Di sini kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang penting. Tentang fungsi orang tua, mertua, dan segala sesuatunya. Itu sebabnya hal yang kedua saya ingin saudara lihat dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Jadi ini kita bicara tadi ya, persiapannya. Itu buat saya hal yang sangat penting pertama. Saudara gagal di situ, dan ada banyak rumah tangga yang bermasalah sekarang gak cukup didoakan. Tapi saudara mulai lihat, mungkin ada sifat kekanak-kanakan yang dari mula sudah menjadikan itu landasan pernikahan saudara. Mungkin ada yang tidak seiman, itu dulu yang diberesin. Atau ada hal-hal yang kita salah mengambil prinsipnya, karena nggak pakai akal sehat. Nah itu diberesin dulu, diperbaiki dulu. Nah adik-adik muda yang sedang mempersiapkan diri, itu juga perhatikan baik-baik. Jangan sampai saudara langgar hal-hal itu. Karena apa? Itu akan menyengsarakan saudara sendiri. Yang kedua, masuk rumah tangga yang diberkati. Masuk rumah tangga yang diberkati. Ini bagian keduanya sekarang. Hakim-Hakim pasal 11. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tapi ia anak seorang perempuan sundal.
Ayah Yefta ialah Gilead, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Alkitab bilang Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tapi ia anak seorang perempuan sundal. Jadi hal yang pertama, bagaimana masuk rumah tangga yang diberkati adalah sadari bahwa masing-masing memiliki kekurangan. Nah, ini dasar utamanya dulu. Orang berpacar itu senang mengobrol janji. Dan karena janji-janjinya hebat, saudara-saudara, kadangkala saudara mulai berpikir pasangan hidup saudara ini, wah, sempurna dia. Sempurna sekali. Sempurna. Sempurna. Sedikit malaikat, rendah sedikit dari malaikat lah. Tapi kelasnya masih ya di antara manusia dia yang paling top, di antara malaikat dia paling rendah lah gitulah. Gitu, lumayan lah gitu. Sehingga saudara mulai bayangkan kesempurnaan. Itu sebabnya ada banyak orang masuk rumah tangga dan kaget sekali. Kenapa? Karena dia harapkan kesempurnaan. Nah, selama rumah tangga itu masih harapkan kesempurnaan, ada banyak orang yang selalu harapkan suami saya harus berubah, istri saya harus berubah, ini harus berubah. Kadangkala nggak perlu berubah, kadangkala perlu match aja, saudara-saudara. Saudara mengerti maksud saya? Karena ingat bahwa kalau sudah tuntut sempurna, hidup saudara akan penuh air mata. Betul, saudara? Nggak pernah bisa dia sempurna. Kalau enggak, saudara akan bergumul terus. Saya ketemu dengan seorang ibu, selalu dia bilang gitu. Setiap ketemu saya gitu, Pak Pendeta tolong doain rumah tangga saya. Kenapa? Suami saya pendeta. Udah. Besoknya kalau ketemu lagi juga gitu. Pak Pendeta tolong doain. Suami saya. Saya bilang, loh, suaminya kan aktif di gereja gitu. Iya, tapi ya gitulah. Saudaraku, kadangkala bukan perlu berubah, perlu pengertian. Amin, saudara. Yefta adalah pahlawan yang gagah berani. Tapi dia punya kekurangan anak perempuan sundal. Waktu dia memahami dan dia hanya berdiri pada kekurangannya, apa yang terjadi? Dia pergi merampok di tanah Top. Kenapa? Karena dia kecewa. Nah, seorang yang hanya pikirkan kekurangan, dia akan kecewa terhadap dirinya sendiri dan dia akan kecewa terhadap pasangannya. Tetapi pernikahan bukan membutuhkan kesempurnaan. Pernikahan membutuhkan saling pengertian. Amin, saudara. Itu sebabnya kalau saudara baca 1 Korintus pasal 7, itu menarik untuk saudara perhatikan. 1 Korintus pasal yang ke-7, ayatnya yang keempat. Dikatakan demikian, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Nah, dari sini masing-masing dituntut untuk membahagiakan pasangannya. Karena apa? Karena itu bukan miliknya sendiri tetapi milik suaminya. Jadi yang harus dia pikir, bagaimana dia membahagiakan suaminya. Dan saudaraku, kenapa rumah tangga itu berkelahi? Intinya sederhana. Karena selalu istrinya bilang gini, ya habis suami saya nggak mau ngerti siapa yang saya mau. Suaminya juga bilang, istri saya Pak Pendeta nggak pernah bisa tahu apa yang saya mau. Rumah tangga yang bahagia adalah masing-masing menyadari kekurangannya. Apa kekurangan suami saya? Untuk itu saya ada untuk melengkapinya. Apa kekurangan istri saya? Untuk itu saya ada sebagai orang yang Tuhan tempatkan untuk mengasihi dia dan melindungi dia dan menjadi berkat buat hidupnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lihat, sadari masing-masing bahwa masing-masing memiliki kekurangan. Dan rumah tangga yang menyadari masing-masing memiliki kekurangan,
Dan masing-masing menyadari saya bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan istri saya. Dan seorang kanak-kanak, seorang yang tidak pernah bisa menerima kekurangan. Seorang kanak-kanak tidak bisa kurang. Kalau saudara pernah mengalami masa-masa sukar, saudara nggak ada beras untuk dimakan, suami saudara mungkin bisa tahan, istri saudara mungkin bisa tahan, anak-anak langsung lapar. Mama mau terangkan apapun dan bilang, nah kita nggak ada sesuatu untuk dimakan, lapar. Saudara mengerti maksud saya? Anak-anak dia tidak bisa terima. Itu sebabnya hal pertama tadi saya bilang kedewasaan. Kenapa? Karena seorang yang memiliki sifat kekanak-kanakan, dia tidak akan pernah bisa terima kekurangan. Kalau saudara tuntut suami saudara terus sempurna, saudara tuntut istri saudara terus sempurna, maka saya beri nama saudara memiliki sifat kekanak-kanakan. Karena seorang yang dewasa adalah seorang yang stable gitu. Seorang yang stabil. Seorang yang walaupun menghadapi kekurangan dia bisa ngerti. Walaupun kebaktian bisa sampai jam 10:30 gitu. Jangan pulang sebelum doa berkat. No, itu cuma nyindir dikit. Saudara. Saya ngerti anak saudara udah lari-larian itu nggak tahan itu saudara-saudara. Tapi saya juga tahu apa alasannya. Sebab saudara bilang Pak Pendeta, otak saya masih siap menerima firman Tuhan. Hati saya luar biasa. Tetapi kampung tengah saya memainkan orkes. Saya mengerti saudara-saudara. Tapi kembali. Itu cuman nyindir dikit. Jangan. Nah, rumah tangga yang bahagia kembali kepada kedewasaan membuat seseorang bisa mengerti. Walaupun menghadapi kekurangan. Seorang anak-anak dia tidak mau tahu. Kalau ada kekurangan sedikit, semakin dia kanak-kanak semakin dia tidak mau mengerti. Kalau bayi begitu, ya kan? Dia pipis, lalu dia punya pampers basah, nangis dia. Weh. Dia nggak mau tahu itu jam 2 pagi, dia nggak mau tahu itu jam 3 pagi. Weh. Ya kan? Karena apa? Karena dia rasa ada kekurangan yang dia tidak suka. Nah, seorang yang dewasa adalah seorang yang dapat stable, seorang yang dapat stabil. Dalam keadaan bagaimanapun dia bisa mengerti. Kenapa? Karena waktu dia membangun rumah tangga berarti dia mengerti. Di balik segala kekurangan itu, Allah membentuk. Sehingga rumah tangga ini akan semakin kokoh, solid, dan tidak bisa digoyangkan oleh apapun. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, sadari bahwa masing-masing memiliki kekurangan. Ini prinsip. Selama saudara masih harapkan suami saudara untuk sempurna, selama saudara harapkan istri saudara sempurna, rumah tangga saudara tetap penuh air mata. Siapapun pendeta yang berdoa buat saudara, siapapun pendeta yang tumbang tangan buat saudara, saudara mau diurapi, pakai minyak sebotol saudara-saudara. Juga rumah tangga itu nggak pernah bisa bahagia. Kenapa? Karena konsepnya masih tuntutan, bukan pengertian. Yang kedua sekarang, bagaimana masuk rumah tangga ini berkat? Mengerti hakikat dasar rumah tangga. Jadi yang pertama tadi, sadari bahwa masing-masing pasangan punya kekurangan. Lalu yang kedua, mengerti hakikat dasar rumah tangga. Sekarang buka Alkitab saudara dalam kitab Maleakhi. Jangan takut, saya nggak bicara perpuluhan. Ada banyak orang Kristen yang kalau pendetanya buka Maleakhi aja, ini perpuluhan lagi, ya ampun, pernikahan bisa sampai ke perpuluhan-perpuluhan katanya. Jangan curiga dulu, saudara-saudara. Ada banyak orang Kristen yang takut banget kalau mesti buka Maleakhi. Ntar perpuluhan lagi. Maleakhi 2 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Maleakhi itu buku terakhir dari Perjanjian Lama. Jadi sudah buka Matius beberapa lembar sebelumnya itu Maleakhi. Maleakhi 2 ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita?
Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan apa saudara? Tempat kudus yang dikasih Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Hakikat dasar rumah tangga yang pertama, tadi dalam ayat yang ke-11 dikatakan apa saudara? Tempat kudus yang dikasih Tuhan. Haleluya. Minggu lalu saya sudah jelaskan buat saudara bahwa pernikahan itu bisa membuat saudara merasakan sorga, atau sebaliknya pernikahan dapat membuat saudara merasakan neraka. Kenapa? Karena jika saudara bangun rumah tangga sebagai tempat kudus, maka dia akan mengalir sebagai suasana sorga, ruang maha suci yang saudara alami. Karena kita berkata, itu tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Rumah tangga tidak boleh diisi dengan perzinahan. Rumah tangga tidak boleh diisi dengan hal yang jahat. Karena itu tempat kudus, itu yang pertama. Dan yang kedua, dikasihi Tuhan. Itu berarti kalau saudara membuat istri saudara menangis tanpa saudara sadari, saudara telah mengecewakan hati Tuhan. Itu berarti kalau saudara membuat suami saudara menangis, itu berarti tanpa saudara sadari, saudara telah mengecewakan hati Tuhan yang memberkati rumah tangga itu. Tetapi sebaliknya, setiap kali saudara melihat istri saudara tersenyum, ingatlah bahwa Bapa di sorga tersenyum. Amin saudara. Itu bukan berarti pulang dari sini kita kitik-kitikin istri kita. Lalu dia tersenyum, lalu kita bilang, Bapa di sorga tersenyum, istri saya tersenyum. Itu bukan berarti pulang dari sini saudara kitik-kitik suami saudara. Lalu suami saudara bilang, apa-apaan sih? Pendeta tadi bilang, kalau Papa tersenyum, berarti Tuhan di sorga juga tersenyum. Maksudnya hatinya bahagia saudara-saudara. Kalau tidak repotlah saya. Saya percaya besok telepon sekretariat GL Ministry penuh dengan telepon yang bilang, pendeta sorry, saya nggak tahu apa yang terjadi, pulang dari kebaktian IP, istri saya aneh. Dia kitik-kitik saya sepanjang hari, saya nggak bisa tidur. Bukan itu maksud saya. Tempat kudus yang dikasih Tuhan artinya, waktu saudara membuat suami saudara bahagia dan bangga, itu berarti saudara membuat hati Bapa di sorga bangga dan bahagia. Kenapa? Karena tempat yang dikasihinya dihargai oleh saudara. Tetapi jika saudara membuat menangis salah satu pasangan itu, membuat hatinya kecewa, membuat hatinya luka, maka Bapa di sorga yang memberkatinya pun akan menjadi kecewa. Itu sebabnya ingat, pernikahan saudara adalah tempat kudus yang dikasih Tuhan. Tempat kudus yang dikasih Tuhan. Dan yang kedua, dia adalah mezbah Tuhan. Kata ayat yang ke-12, kata ayat yang ke-13 tadi, dan inilah kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahanmu. Hal yang kedua, hakikat dasar rumah tangga Kristen adalah mezbah Tuhan. Yang tidak boleh ditutupi tangisan, rintihan, dan kekerasan. Itu mezbah. Di dalamnya harus lahir pujian. Dari rumah tangga yang bersyukur kepada Tuhan, akan lahir anak-anak yang gagah berani. Tetapi dari rumah tangga yang penuh dengan air mata, tangisan, dan rintihan akan melahirkan anak-anak yang kacau dan berantakan. Kalau orang sekarang sedang mempersoalkan kenakalan remaja, bagi saya tidak tepat. Yang lebih perlu dipersoalkan adalah kenakalan orang tua. Sebab orang tuanya yang bikin anak-anaknya nakal, saudara-saudara. Iya. Lebih banyak orang tua yang nakal daripada anak muda yang nakal, saudara-saudara.
Dan tidak ada jalan lain kalau saudara mau bilang apapun, kita nggak bisa bilang. Saya dengar orang-orang bilang, untuk membangun generasi muda sekarang, kita harus bikin pertandingan olahraga. Di pertandingan olahraga dia berkelahi, saudara-saudara. Loh iya kan? Bikin porseni malah berkelahi. Bagi-bagi ekstasi di situ, saudara-saudara. Sampai orang yang tadinya nggak pernah ikut jadi ikut. Sekalian cari jodoh lagi, saudara-saudara. Lebih susah lagi. Mau bikin apa, nggak ada. Percuma. Kuncinya apa? Kembali ke rumah tangga. Amin, saudara. Kalau rumah tangganya membangun dengan baik, saya percaya, maka akan melahirkan generasi yang kokoh. Alkitab berkata anak-anak seperti tabung panah di tangan pahlawan. Dengan lain kata, anak-anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Anak panah itu tergantung bagaimana dia diarahkan. Ya kan? Kalau anak panah itu diarahkan itu sesuatu yang positif, maka anak panah itu menjadi anak panah yang berarti dan berguna. Tetapi jika anak panah itu dipakai untuk melukai, diarahkan ke tempat yang buruk, salah siapa, saudara-saudara? Salah yang mengarahkan dan bukan anak itu. Kita tidak pernah mempunyai anak. Kita sebetulnya hanya dititipkan Tuhan. Amin, saudara. Itu persoalannya. Ada banyak orang yang merasa itu anak saya. Alkitab berkata, hei istri, tubuhmu bukan milikmu sendiri tapi milik suamimu. Dan Alkitab berkata, hei suami, tubuhmu bukan milikmu sendiri tetapi milik istrimu. Tapi Alkitab tidak pernah berkata, hei anak-anak, tubuhmu bukan milikmu sendiri tapi milik orang tuamu. Saudara mengerti maksud saya? Ada banyak orang yang paksakan anaknya harus begini, harus kawin sama ini, harus begini, harus jadi dokter. Karena dulu bapaknya mau jadi dokter nggak bisa, cuma jadi mantri, saudara-saudara. Paksain. Itu sebabnya kita punya konsep yang sangat keliru. Sangat keliru dan sangat tidak alkitabiah. Dan itu sebabnya apa yang terjadi? Kita membangun generasi yang rusak. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya berdoa bagi kita sekalian yang ada di sini, supaya dari tempat ini lahir keluarga-keluarga Kristen yang melahirkan pahlawan-pahlawan Allah yang gagah berani. Satu kali saya lagi main sama anak saya, main bom-bom kar. Habis main bom-bom kar, cuman bapaknya anak-anak lain boleh naik, saya nggak boleh. Kasihan itu anak saya itu. Dia menderita karena punya bapak gendut. Gak boleh, katanya, papa jangan pak. Saya bilang, kok yang itu boleh? Lain pak. Saya bilang, kenapa saya besar? Enggak sih pak, cuman yang ini mobilnya kurang bagus, katanya kurang kuat. Berhikmat juga tuh dia, oke lah teman saya. Makanya saya suruh pasang lampu di sini. Tiap Selasa biar turun gitu. Sebulannya saya khotbah di sini 20 kilo ada itu. Habis itu, habis lagi main bom-bom kar, habis itu main itu, apa tuh, kolam bola. Saya tungguin di situ. Ada seorang bapak, dia bilang, terus, loh, bapak pendeta yang suka khotbah di TV itu ya? Saya bilang, iya. Loh, kok bapak masih punya waktu untuk nungguin anak bapak? Saya bilang, iya. Itu memang bagian dari kesibukan. Salah satunya ya harus ada jadwal untuk nungguin anak. Oh ya, waduh, saya aja nih baru sehari-harinya nih saya nungguin anak saya, kepala saya sakit. Handphone sebentar-bentar berdering ini, aduh pusing pak saya. Saya bilang, pak, lebih baik bapak tunggu anak bapak 2 jam, 3 jam di tempat mainan anak-anak selagi dia masih anak-anak, daripada nanti remaja harus nunggu 2 tahun di Parmadi Siwi. Saya tahu kan Parmadi Siwi, penjara remaja itu, ya kan? Atau di Tangerang gitu. Lebih nyesel saudara-saudara, ya kan? Lebih baik saudara luangkan waktu untuk cerita tentang Tuhan. Kadang-kala mungkin saudara bilang, ya ampun, saya udah capek, mendingan daripada nanti saudara-saudara. Mesti tunggu dia di RSKO, rumah sakit ketergantungan obat semeler-meler.
Alkitab berkata, didiklah anakmu ketika masih ada harapan baginya. Amin, saudara. Jangan sampai nanti engkau menyesal. Karena hakikat rumah tangga di tempat kudus yang dikasih Tuhan. Yang kedua, mesbah Tuhan yang tidak boleh ditutupi tangisan, rintihan, dan kekerasan. Jangan malu untuk masukkan di jadwal saudara, atau di schedule saudara, atau di agenda saudara. Jalan-jalan ke Taman Ria. Jalan-jalan ke Taman Mini. Jalan-jalan ke Taman Bunga. Jalan-jalan ke Taman Buah. Habis itu jalan-jalan main gelasin. Whatever lah. Tetapi jangan ragu. Kenapa? Karena dengan memberi kasih dan perhatian yang cukup, engkau membangun generasi yang kuat. Hal yang pertama, sadari masing-masing memiliki kekurangan. Itu penting. Yang kedua, mengerti hakikat dasar rumah tangga. Nah, ini hal yang ketiga. Saya percaya ini yang sudah tunggu-tunggu dari tadi. Mana itu hapusan? No. Saya pikir udah ada tanda-tanda kurang baik. Hanya hapusan yang diangkat dan pendetanya tidak. Tapi rupanya belum pengangkatan, saudara. Masih ada waktu, saya terusin. Sebab saya cuma berdoa itu aja. Waktu tiba hari pengangkatan, kalau bisa hari Selasa antara jam 7 sampai jam 9. Kan enak gitu ya kan? Kita semua lagi di sini, sebab saya takut. Kalau lagi persis keluar aja. Lagi berebutan naik bus aja, repot saudara. Ada kita yang main sikut-sikutan soalnya kalau lagi begitu. Lihat, yang pertama sadari masing-masing memiliki kekurangan. Yang kedua, mengerti hakikat dasar rumah tangga. Tadi sudah saya sebutkan. Yang ketiga, nah ini yang seringkali menjadi persoalan. Menyadari hierarki keluarga Kristen. Menyadari hierarki. Lihat Efesus pasal 5. Di sini siapa yang udah jadi mertua? Angkat tangan saudara. Ah, masa jadi mertua aja malu? Angkat tangan dong ah. Gak apa-apa ya. Siapa yang udah jadi mertua? Siapa yang punya anak mantu di sini? Iya kan, saya bilang yang punya anak mantu nunjuk. Siapa yang mertua dia nggak berani. Siapa di sini yang punya mertua? Nggak, saya tahu mana yang lebih banyak pengikut saya. Oke, Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam apa saudara? Segala sesuatu. Bapak-bapak jangan nyaut, ibu-ibu aja ini. Ibu jadi tunduk dalam apa ibu? Kok jadi lemes ngomongnya? Mungkin sudah pikir nyesel gue ajak laki gue nih. Ketahuan di dalam firman Tuhan ada, tadinya dia nggak ada. Tapi tenang, bu, tenang. Nanti ada untuk bapak, sebentar saya bacain. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana apa saudara? Sebagaimana apa saudara? Kristus. Kristus mengasihi jemaatnya juga dengan segala sesuatu. Sampai curahkan darahnya. Jadi Pak, harus mengasihi istri dalam apa Pak? Segala ya, dalam hati aja Pak, Tuhan tahu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, kadangkala sambal aja nggak ada, berkelahi saudara-saudara. Kristus menyerahkan apa saudara? Dirinya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang protes karena sambelnya nggak ada di meja,
Ibu nyanyi itu aja, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Bapak langsung, ya Tuhan. Tapi sebaliknya kalau ibu-ibu ada masalah, bapak-bapak bilang cukup begini, segala sesuatu. Segala sesuatu. Istrinya bilang, Efesus 5 ya Pak ya. Makanya sudah saya bilang kan sama-sama diajak saudara-saudara. Sehingga nasihatinnya gampang. Nah, hierarki keluarga Kristen dimulai dari apa saudara? Kristus. Bukan hanya apa yang saya mau istri saya perbuat. Tapi apa yang Kristus mau istri saya perbuat. Bukan hanya apa yang saya mau suami saya perbuat, tapi apa yang Kristus mau supaya suami saya perbuat. Karena apa? Kristus menjadi the head, menjadi kepala. Lalu hierarki keluarga Kristen yang kedua apa saudara? Wah, ini bapak-bapak asik ini. Suami. Tak gentar. Bu, dengar bu, suami. Kekristenan tidak mengenal, tapi ini jadi panjang. Tapi saya mau jelaskan sendiri. Kekristenan tidak mengenal persejajaran antara suami dan istri. No. Kekristenan tidak pernah bilang laki dan perempuan sama aja. Karena apa? Karena aneh perempuan sekarang jadi kondektur. Sangat aneh buat saya. Sangat aneh. It's terrible gitu. Lalu begitu. Terus gitu. Dari pertama sudah saya bilang, Tuhan menciptakan laki dan wanita beda, saudara-saudara. Itu sebabnya laki kan cuma diambil dari debu tanah, dibentuk. Makanya pria sedikit kasar begitu. Normal itu. Kalau laki-laki ada jerawat sedikit bingung, itu ada yang nggak beres dalam dia itu. Iya. Laki-laki sedikit lah, agak keras begitu memang. Itu sebabnya laki-laki kalau sedikit galak, ya memang begitu modelnya gitu ya kan. Jalannya juga kan laki-laki begitu kan. Tapi kalau perempuan kan lain gitu. Tapi kalau perempuan jalan begini juga aneh juga saudara-saudara ya kan. Karena diciptakannya udah lain gitu. Tapi kekristenan mengenal bahwa istri harus tunduk kepada suami, tetapi suami harus mengasihi istrinya. Di mana istri? Sini. Istri. Lihat Kristus yang utama. Walaupun istri lebih kaya, walaupun karirnya lebih baik, walaupun bisnisnya lebih maju, tetap suami adalah kepala dan istri tunduk kepada suami. Saudara mengerti maksud saya? Ini sesuatu yang nggak bisa ditawar karena itu adalah Alkitab. Nah, di mana anak-anak? Anak-anak. Kenapa ada di situ? Nah, ada banyak orang yang gambarkan hierarki keluarga Kristennya salah. Begini, Kristus, suami, istri, anak. Bapak cari uang, ibu didik anak. Di mana ayatnya, saudara-saudara? Ya kan selama ini kita, ya saya sih sebagai bapak pokoknya cari uang. Itu anak-anak urusan kamu, tahu nggak? Tidak pernah ada dalam Alkitab. Selalu saya bilang ada banyak anak remaja yang gagal. Kenapa? Karena ada banyak anak-anak sekarang cuma produk seorang ibu. Dan Tuhan tidak pernah berikan wibawa bagi seorang ibu untuk mendidik anak-anaknya. Tuhan hanya menjadikan ibu sebagai penolong. Setelah mau bertanya sama saya, jawaban saya sederhana. Itu sebabnya kalau bapak panggil sedikit aja. Johnny? Iya pak. Tapi kalau mama yang panggil, Johnny, bentar,
Joni, bentar. Mama panggil Joni, mama pukul ya. Bentar, mah. Mama. Sampai ibu-ibu bilang, ya ampun Pak Pendeta, kita udah gregetan manggilin dia. Dia sampai udah mau putus surat leher. Kenapa? Karena Tuhan memberi wibawa spesial buat seorang bapak. Saudara mengerti maksud saya? Bukan karena papa lebih galak. Walaupun papanya baik, walaupun papanya lembut, tetap wibawa itu Tuhan berikan. Sehingga kalau papa panggil, Joni, masih ngadu-ngadu. Kenapa sudah ketawa? Begitu ya? Ibu-ibu bilang, iya tuh, begitu tuh. Lihat. Jadi bukan begini, Kristus suami istri anak, bukan. Kristus suami istri anak-anak. Di mana orang tua sekarang? Ada yang naruh orang tuanya di sini. Habis Kristus, orang tua. Saya ketemu dengan seseorang, usianya udah hampir 50 tahun. Tetapi kalau tidur malam sama papanya dan bukan sama istrinya. Iya, betul. Saya ketemu dengan seseorang, usianya udah 42 tahun. Kalau pulang kantor, mesti duduk di bawah tempat duduk mamanya, dipijitin sama mamanya, ngobrol-ngobrol sama mamanya, istrinya diomelin. Kopi dong! Mamanya bilang, iya istri kamu suka males itu begitu. Dan ada banyak orang yang bilang, itu berbakti sama orang tua. No, itu menghancurkan. Jadi yang mertua-mertua yang ada di sini, anak mantu bilang, aduh untung gue bawa mertua gue. Biar dia denger sekarang. Dan saya tahu sebagian saudara ada yang nyesel dan bilang, sayang gue gak bawa, tadi dia lagi sakit. Kalau enggak gue tahu begini gue teng-teng dia ke sini. Sayang harus saya jujur sesuai dengan firman Tuhan. Saya tahu sebagian saudara mungkin akan menatap saya strange dan bilang, itu gak sesuai dengan adat kami. Lepas dari saudara mau bilang adat, saya sedang bacakan firman Tuhan. Kalau saudara bertanya di mana letak orang tua, maka saudara bisa baca dalam Efesus pasal yang ke-6. Dikatakan apa saudara? Hei anak-anak, apa saudara? Pelan-pelan, sabar-sabar. Lambat-lambat saudara. Mana lagi penghapusan? Oh sekarang saya udah punya asisten ini. Wah enak juga ya. yang ini aja, itu jangan dihapus. Waduh kamu dihapus. Ini Pak Pendeta ini. Pak Pendeta Richard itu. Dia punya jas waktu dia kawin dia pakai. Oke. Kembali, Alkitab bilang apa? Hei anak-anak, apa saudara? Taati. Apa di sini dipakai istilah? Orang? Siapa orang tua? Ini. Anak-anak harus taat. Kenapa? Karena hierarkinya jelas. Saudara bisa tangkap? Hierarkinya jelas, anak-anak harus taat. Bukan hormati, taat. Tetapi yang kedua dikatakan apa saudara selanjutnya? Karena haruslah demikian. Ayat yang kedua, hormatilah, apa saudara? Ayahmu dan ibumu. Anak ini kemudian grow bigger, jadi besar, dan dia menjadi suami. Anak ini grow bigger dan dia menjadi istri.
Firman Tuhan jelaskan bahwa suami dan istri ini masuk dalam rencana Tuhan yang baru. Secara apa itu namanya, yuridis, secara hukum negeri ini, dia udah mesti punya kakak lain lagi, terpisah. Kenapa? Karena dia sekarang udah menjadi suami dan istri. Tetapi sebagai anak dikatakan apa, saudara? Hormati. Di sini dikatakan apa, saudara? Istilahnya sudah jadi lain, dikatakan apa, saudara? Ayah, boom. Taatilah. Sekarang kita mulai bahas itu. Taat dan hormat. Sama nggak, saudara-saudara? Different. Sehingga waktu seorang suami udah umur 46 tahun, udah kawin kalau saya nggak salah 15 tahun sama istrinya, tapi tidak pernah tidur sekamar sama istrinya, tapi tidur sama bapaknya, saudara-saudara. Itu something wrong. Ada yang kurang kenceng itu di sini itu. Sedikit kendorin sedikit itu kali itu. Kenapa? Karena Alkitab ajarkan bahwa anak itu harus mentaati orang tua. Anak taati orang tua. Tetapi sebagai suami istri, ketika dia menjadi suami istri, dia tetap anak, tapi bahasa firman Tuhan udah berubah menjadi hormati ayah dan ibumu. Kenapa? Karena di sini dia punya tanggung jawab baru. Itu sebabnya Alkitab berkata, "Hei pria, setelah kamu menikah, tinggalkan orang tuamu." Pria-pria yang ada di sini jangan senang ditinggal di taman mertua Indah Estate. Karena pikir bahwa ya habis gimana pendeta, enak. No. Karena itu adalah panggilan kehendak Tuhan bagi hidup saudara-saudara sekalian. Hierarki keluarga Kristen itu jelas. Ada banyak rumah tangga yang kacau. Kenapa? Karena fungsi ini. Karena fungsi ini menjadi sangat membingungkan buat dia. Tetapi saudara tidak bingung lagi. Kenapa? Karena ini firman Tuhan. Amin, saudara. Ini tidak sah sekali untuk mengungkapkan sesuatu, tapi ini mau menjelaskan bagi saudara bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau rumah tangga saudara masuk ke dalam situasi seperti ini, berarti rumah tangga saudara sedang menjalani firman Tuhan. Dan saya berani jamin rumah tangga saudara bahagia. Amin, saudara. Saudara hormati orang tua, tetapi sebagai anak dengan bapak dan ibu, itu taati orang tua. Dan dengan begitu rumah tangga ini bahagia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan rancangkan rumah tangga yang berbahagia. Sekali lagi Tuhan rancangkan rumah tangga yang berbahagia. Tetapi persoalannya seringkali, kita yang gak mampu hidup dan mengerti janji-janji Allah. Selalu saya bilang janji Allah itu seperti peta. Firman Tuhan itu seperti peta. Nah, minggu depan akan dibahas tentang komunikasi. Karena apa? Karena banyak persoalan dalam rumah tangga terjadi karena hilangnya komunikasi. Sang istri bilang, suami saya mestinya udah tahu dong apa yang saya mau. Kalau saya lagi mundar-mandir, dia udah mesti ngerti bahwa hati saya itu lagi gak senang, sebentar lagi saya marah. Suaminya juga sebaliknya. Ya istri saya juga tahu dong. Kalau saya lagi duduk diem itu, berarti saya lagi butuh kopi. Yang ngomong dong, sayang ruangan ini enak ya. Apalagi kalau ada kopinya. Apa-apa. Ada banyak masalah dari komunikasi. Komunikasi. Kenapa masalah dengan anak-anak? Seringkali anak-anak tidak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Anak-anak lebih sering berkomunikasi sama pembantu daripada sama orang tua, saudara-saudara. Sehingga ibu mesti nanya sama Minah, Joni kemana sih? Lagi main sama temennya. Temennya yang mana? Temennya si Lukas. Lukas yang mana sih? Itu yang orangnya tinggi, rambutnya keriting. Oh Lukas dia namanya. Ya Mina lebih tahu.
saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak masalah terjadi karena runtuhnya komunikasi. Dan minggu depan kita akan membahas tentang itu. Dan saya percaya, doa saya bagi saudara supaya target kita di bulan ini, bulan Agustus 1997, Allah membangun rumah-rumah tangga Kristen yang bahagia. Kenapa? Karena apa artinya iman jika rumah tangga sudah binasa? Apa artinya saudara punya pelayanan yang hebat dan luar biasa jika rumah tangga sudah penuh dengan air mata? Apa artinya saudara berhasil dalam karir saudara jika rumah tangga sudah penuh dengan air mata? Karena sebentar lagi saudara akan menghasilkan produk anak-anak yang berantakan. Tetapi jika rumah tangga sudah bahagia, maka saudaraku, saya percaya berkat-berkat yang besar akan terjadi dalam hidup saudara. Itu sebabnya Alkitab berkata, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Artinya rumah tangga orang benar itu akan dibangun begitu kokoh sampai anak cucunya akan menikmati kuasa Allah selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Kasih dari Sorga memenuhi tempat ini. Haleluya, haleluya. Kalau di samping saudara, istri saudara, saudara boleh pegang tangannya, saudara boleh peluk dia. Jadikan tempat ini menjadi mesbah Tuhan, di mana saudara sungguh-sungguh mengasihi istri saudara, dan kasih yang manis. Katakan kasih dari surga, kasih dari surga. Kalau di samping saudara, anak saudara, saudara juga boleh pegang tangannya, saudara boleh peluk dia. Biarkan kasih Allah mengalir sekarang. Biarkan kemanisan kasih Kristus mengalir sekarang. Damai di hidupku, katakan mengalir kasih dari tempat tinggi. Katakan kepada Yesus, mengalir kasih dari tahta Allah, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, 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 dan mengalir memenuhi tempat mengalir, memenuhi hidupku. Nyanyi sekali lagi, katakan kasih dari surga, kasih dari surga. Biarkan Roh Kudus jamah hidup saudara. Biarkan kasih Allah mulai mengalir dalam hati saudara. Katakan dengan sukacita, kasih dari Yesus di hatiku, membuat damai di hidupku. Bersama-sama sekarang katakan mengalir kasih dari tahta Allah, kasih dari mengalir kasih dari tahta Allah, mengalir, amin, kasih dari mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi.
Musik main dengan sangat lembut, musik main dengan sangat lembut. Kita semua tundukkan kepala. Musik main dengan sangat lembut. Kita semua tundukkan kepala, kita buat saat teduh dengan Tuhan. Kadangkala kita bilang kita mengasihi Tuhan. Tapi pada saat yang bersamaan kita menyakiti hati istri. Kadangkala kita bilang kita mengasihi Tuhan. Tapi pada saat yang bersamaan kita menyakiti hati suami. Kadangkala kita bilang kita mengasihi hati Tuhan. Pada saat yang bersamaan kita menyakiti hati anak-anak dan membuatnya kecewa dan berontak. Kadangkala kita bilang kita mengasihi Tuhan. Tapi kita tidak bisa mengasihi orang yang Tuhan percayakan di depan kita. Tidak bisa mengasihi orang yang Tuhan taruh di dekat kita. Apa artinya kita bilang kita mengasihi Tuhan? Kalau akhirnya engkau menyimpan luka hati terhadap orang tua. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Rumah tangga dan keluarga adalah mesbah Tuhan yang tidak boleh ditutupi dengan air mata. Tangisan dan rintihan. Alkitab berkata walaupun engkau memberikan persembahan aku menolaknya. Itu sebabnya hari ini. Mulai katakan dalam hatimu, Tuhan, aku mau jadi suami yang bertanggung jawab. Bukan hanya aku bisa menghasilkan uang yang baik. Bukan hanya aku bisa bekerja keras dan bertanggung jawab secara finansial. Tapi supaya aku bisa jadi seorang suami yang baik. Yang menguatkan anak-anakku yang menjadi imam dalam keluarga. Menjadi seorang istri yang baik. Sesuai dengan kehendak Tuhan dan berjalan dalam jalannya. Jika itu doamu, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan saya mau doa. Mungkin hari ini Roh Kudus sedang bicara bagimu. Engkau seringkali melukai hati pasanganmu. Engkau seringkali melukai hati orang-orang di dalam keluargamu. Taruh tangan kananmu di dada dan saya mau berdoa buat saudara. Biarkan Roh Kudus jamah saudara. Biarkan kuasanya berlaku buat hidup saudara. Biarkan malam ini menjadi malam berkat-Mu. Karena mujizat tidak terjadi dalam rumah tangga saudara. Sampai saudara ambil langkah, sampai ambil tindakan. Atau mungkin ada saudara di sini anak-anak muda yang berkata, saya tidak mempersiapkan rumah tangga saya dengan baik. Saya pacaran gak karuan. Saya hidup secara tidak benar. Saya melakukan hubungan suami istri sebelum saya hidup sebagai suami istri. Dan saya tahu itu berdosa di hadapan Tuhan. Dan mulai hari ini saya mau bertobat, saya mau hidup sungguh. Mungkin ada saudara yang berkata, saya tahu tidak sepantasnya sebagai orang percaya saya punya pasangan hidup yang tidak seiman. Dan hari ini saya ambil keputusan dalam Yesus untuk bertindak dan berkata tidak. Jika itu keputusanmu, taruh tangan kananmu di dada. Dan setiap saudara yang belum memiliki teman hidup, mulai ambil kepastian. Sebelum saya mendapatkan pasangan teman hidup yang dari Tuhan, dan itu tandanya adalah seiman dan bertuhankan Kristus, saya tidak akan pernah berkata iya dalam hidup saya. Sehingga sudah menjadi orang Kristen yang tangguh. Sudah menjadi orang Kristen yang kuat. Jika itu doamu, taruh tangan kanan saudara di dada. Dan saya mau berdoa buat saudara. Atau mungkin ada saudara yang berkata rumah tanggaku diambang kehancuran. Taruh juga tangan kananmu di dada. Atau mungkin saudara berkata, saya rindu mendapat pasangan teman hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Taruh juga tangan kananmu di dada. Mungkin saudara berkata, hatiku seringkali terlalu keras. Aku banyak melukai orang-orang di sekitarku. Aku ingin Tuhan melembutkannya. Aku coba tapi aku gak mampu dengan kekuatanku sendiri. Taruh tangan kananmu di dada dan biarkan Roh Kudus jamah hidupmu. Biarkan malam ini menjadi malam kelepasan bagimu. Malam ini menjadi malam kemerdekaan. Malam ini menjadi malam kebahagiaan rumah tanggamu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Biarkan Roh Kudus jamah saudara. Dimanapun saudara berada. Jadi anak muda yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi seorang suami yang bertanggung jawab. Jadi seorang suami yang membawa suasana sorga. Jadi seorang istri yang mempertahankan suasana sorga itu. Taruh tangan kananmu di dada jika itu doamu. Dan saya mau doa buat saudara. Nah setiap saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada ini ingin didoakan secara khusus. Saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi dan saya mau berdoa sekarang. Bapa dalam nama Yesus.
Engkau lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Engkau lihat hati yang terbuka bagi engkau. Engkau lihat jiwa yang berseru bagimu, yang memohon pertolonganmu, yang memohon jamahanmu, yang menyadari bahwa selama ini aku sebagai seorang suami yang seringkali menyakiti, melukai perasaan dan seringkali tidak setia terhadap istri. Sebagai seorang istri yang mengecewakan, sebagai seorang istri yang tidak setia terhadap suami, sebagai seorang istri yang seringkali menyakiti perasaannya. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Jamah sekarang pulihkan, lembutkan hati mereka oleh kuasa-Mu. Anak-anak muda yang berdoa untuk pemulihan. Anak-anak muda yang berdoa agar mereka dilepaskan dari ikatan pasangan teman hidup yang tidak seiman. Atau mereka yang berjanji mulai hari ini akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sungguh-sungguh. Jamah satu persatu dengan kuasa-Mu. Jamah sekarang. Penuhi mereka dengan kuasa-Mu. Dan hamba berdoa, jika ada di antara mereka yang angkat tangan karena rumah tangga mereka atau rumah tangga atau keluarga mereka diambang kehancuran, hamba doakan dalam nama Yesus kuasa-Mu terjadi. Hamba secara khusus sekarang berdoa buat anak-anak muda di sini yang berdoa untuk orang tuanya karena mungkin mereka berasal dari keluarga yang broken home. Hamba doakan sekarang dalam nama Yesus terjadi mujizat oleh kuasa-Mu. Terjadi mujizat oleh kuasa-Mu. Karena kami percaya satu orang dalam rumah tangga diselamatkan, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Dan kami percaya rumah tangga orang benar, anak cucunya akan diberkati luar biasa oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkat-Mu berkelimpahan sekarang, berkat-Mu berkelimpahan sekarang. Dan mereka boleh diberkati oleh kuasa-Mu. Saudaraku, jika engkau menyenangkan hati istrimu, bukan hanya istrimu yang senang, tapi hati Tuhan senang. Jika engkau menyenangkan hati suamimu, bukan suamimu saja yang senang, tapi Tuhan disenangkan. Jika engkau menyenangkan hati anak-anakmu, jika engkau menyenangkan hati orang tuamu, bukan hanya mereka yang senang, tapi Tuhan senang. Itu sebabnya biarkan sudah menempatkan rumah tangga pada bagian yang penting. Ingat, sudah sering gak punya waktu untuk rumah tangga. Sudah gak punya waktu untuk berkomunikasi dengan istri, dengan anak-anak saudara. Tapi ingat, dari rumah tangga yang baik, Allah melahirkan pahlawan-pahlawan rohani yang gagah berani. Itu sebabnya ikut ambil andil. Kalau istrimu mengandung, doakan dia dari kandungan. Mulai bicara dengan kasih. Anak yang dalam kandungan itu mengerti. Dan saya percaya rumah tangga sudah menjadi rumah tangga yang diberkati. Masa muda sudah menjadi masa muda yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Hamba berdoa buat satu persatu anak-anakmu. Jangan lalui satu orang pun. Sehingga malam ini mereka mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Silakan turunkan tangan sudah Tuhan memberkati. Ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hamba menyerahkan jemaat-Mu. Pagari dan benteng hidup mereka. Jauhkan mereka pada padang rumput yang hijau, mata air yang tenang. Bawa mereka senantiasa kepada jalan kemenangan-Mu. Sehingga dimanapun mereka pergi, mereka boleh lihat kemenangan. Dan hamba doakan terus buat umat-Mu ini Tuhan. Sehingga apapun yang mereka buat berhasil dalam nama Yesus. Dan kemanapun mereka pergi, berkat Tuhan menyertai. Dan dimanapun mereka berada, mereka boleh jadi terang Kristus. Dan yang utama hamba doakan, sehingga masa hidup, masa muda mereka suci, kudus, berkenan kepada Tuhan. Dan hamba juga berdoa agar rumah tangga umat Tuhan menjadi teladan buat banyak orang dan melihat kemuliaan-Mu di baliknya. Sehingga lewat rumah tangga orang percaya, orang dunia ini boleh melihat kemuliaan atasnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Dan kami tahu Engkau mengerjakan mujizat-Mu dengan luar biasa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.